Kita membuka satu bagian Alkitab dalam kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 sampai 30. Ya. Sudah. Ya. Kita membuka bagian firman Allah ini. Kita sama-sama untuk membaca, merenungkannya bersama. Khotbah ayat di dalam kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sudah dapat? Katakan haleluya. Haleluya. Ya, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri ya. Kita membacakan bagian ini sebagai panduan dalam khotbah hari ini. Puji Tuhan. Saya mulai ayat 26, Bapak Ibu ayat 27 dan gantian sampai dengan ayat ke-30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua orang yang dipilih dari surga, mereka juga diberkati dari surga, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya yang anaknya itu, jadi yang suruh di antara banyak saudara. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saya mengangkat satu sosok tokoh yang bernama Nick Vujicic, ya. Lahir dengan tidak punya tangan, lahir dengan tidak punya kaki, cuman kecil. Secara fisik sangat luar biasa. Saya pikir pergumulan yang sangat luar biasa baik bagi Nick sendiri dan juga bagi keluarganya. Bapak Ibu Saudara, ketika Nick dilahirkan, orang tua Nick berkata bahwa sepertinya mereka tidak siap menerima kelahiran Nick, karena Nick tidak punya tangan dan juga kakinya cuma kecil banget. Secara fisik sangat-sangat tidak sempurna. Ayahnya bekerja sebagai pegawai administrasi dan juga sebagai seorang penginjil. Ibunya juga seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ibunya seorang perawat. Tetapi mereka punya keyakinan bahwa anak mereka akan menjadi anak yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, setelah mereka berproses, ketika usia 10 tahun, Nick pernah hampir bunuh diri. Kenapa? Karena dia mendapatkan pelecehan dan dibully, nggak sangat luar biasa. Ya, Nick yang tidak punya tangan ini masuk di sekolah TK, di sekolah dan dia dibully dengan sangat luar biasa oleh teman-temannya. Dan dia hampir bunuh diri masuk ke kolam renang, dan dia hampir tenggelam. Tetapi luar biasa anugerah Tuhan, Nick selamat. Ya, Nick selamat. Kemudian ketika usia remaja, usia Priscilla kami, Nick mulai punya perasaan suka kepada seorang wanita. Wajar enggak? Wajar dong. Kalau dia suka sama pria, baru enggak wajar kan gitu ya. Nick punya hati yang ingin mencintai, menyukai seorang wanita. Boleh enggak laki-laki, anak muda mencintai seorang wanita? Boleh enggak? Boleh. Bapak-bapak jangan ya, sudah ada istrinya.
Jangan punya rencana, itu rencana buruk. 4 tahun dia berdoa, 4 tahun lebih. Bagaimana caranya supaya saya mengutarakan isi hati saya kepada anak gadis itu? Karena kondisi saya seperti ini. Singkat cerita, akhirnya dia menyampaikan isi hatinya, dan ternyata gadis itu menerimanya. Luar biasa kan? Tadi Bapak Ibu Saudara, 18 tahun, 1,5 tahun mereka berpacaran, lalu dia diputuskan. Karena alasan dia tidak sempurna. Luar biasa. Ini mentalnya betul-betul digoncangkan seperti itu ya. Ingin saya sampaikan bahwa, tetapi tahukah kita bahwa pergumulan demi pergumulan tidak gampang, tidak sedikit tantangan dihadapi oleh orang tuanya. Tapi kalau kita lihat sekarang, Nick adalah seorang pembicara yang sangat luar biasa, yang menguatkan orang-orang yang dianggap sempurna secara fisik. Betul-betul dikuatkan olehnya. Luar biasa. Dia berkebangsaan Australia, ya, dan dia punya istri yang cantik dan punya anak berapa? 4. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini, siapakah Nick? Siapakah orang tuanya? Apa yang bisa dilakukan Nick dan apa yang bisa dilakukan orang tuanya? Tidak ada. Sekali lagi saya melihat bahwa ini semua adalah karena kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada yang terjadi dari kebetulan dalam hidupnya. Karena itu kita angkat satu tema tentang apa? Kedaulatan Allah. Ya Bapak Ibu ya, konfidensi Allah. Kedaulatan Allah, bahwa dalam perjalanan hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ada pujian mengatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Udah saya di sini, Ibu temani di sini. Saya minta Ibu, ya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Betul-betul semua dalam rancangan Allah yang kekal. Betul-betul semua dalam campur tangan Tuhan. Kita akan belajar tentang kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang mengukuhkan iman kalau kita kaitkan dengan kedaulatan Allah dalam hidup kita? Kenapa kita harus percaya tentang kedaulatan Allah? Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari 3 hal dalam nats yang kita baca, supaya ketika kita menjalani hidup ini, supaya kita ketika melaksanakan segala sesuatu, kita itu gak putus asa, kita gak kecewa, kita gak merasa sendirian. Ada nggak sini yang pernah kecewa atau yang sedang kecewa? Gak usah tunjuk tangan, ya, hanya Tuhan yang tahu. Betul? Betul? Betul. Aku kecewa punya ayah seperti dia, aku kecewa punya anak seperti dia, aku kecewa punya istri seperti dia, aku kecewa punya suami seperti dia. Aku kecewa menjalani hidup ini, kecewa kepada sesama dan akhirnya kecewa kepada Tuhan. Saudara, kita akan belajar melihat ketika menjalani itu supaya kita kokoh, kita nggak menjadi lemah. Kita belajar tentang apa yang namanya kedaulatan Allah. Katakan kiri kanan, apa Ibu mengerti nggak kedaulatan Allah? Katakan sebelah kiri kanan, kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Haleluya. Kita akan belajar tentang 3 hal. Kenapa kita harus yakin tentang kedaulatan Allah? Ada 3 hal. Yang pertama, karena Allah membantu dalam keterbatasan umatnya. Kalau kita percaya kedaulatan Allah, maka kita percaya juga bahwa Allah membantu keterbatasan umatnya. Siapa umatnya? Kita. Saya, Bapak Ibu Saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Artinya Allah mengerti keterbatasan umatnya. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat ayat 26 sampai 27. Kita lihat dalam bagian ini. Dikatakan dalam bagian ini Bapak Ibu bahwa ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ada catatan di sana bahwa demikian juga Roh Allah membantu kita dalam kelemahan kita. Nasihat iman Allah ini disampaikan
diberikan oleh Tuhan kepada hambanya Rasul Paulus untuk menasihati jemaat yang ada di Roma, yang sedang teraniaya, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam masalah. Konteks pada saat itu, Kekaisaran Roma menekan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka ada yang diadu dengan binatang buas, mereka ada yang dibakar hidup-hidup, mereka ada yang dipancung, mereka yang dicambuk. Pergumulan yang tidak gampang. Pergumulan itu kita alami pada saat ini? Tidak. Ya Bapak Ibu ya, betul? Tidak ada ruang atau tempat yang bisa membuat mereka aman dan nyaman. Mereka bersembunyi untuk beribadah, untuk berdoa, untuk memuliakan Tuhan, untuk membaca firman Allah. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan keadaan kita, beda nggak? Beda jauh. Pergumulan kita. Dan untuk menguatkan mereka, maka Allah memberikan firman-Nya kepada Rasul Paulus, mengingatkan mereka bahwa Allah turut membantu mereka dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah membantu dalam keterbatasan untuk dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk dapat berdoa dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Allah menolong untuk berkomunikasi, Allah menolong untuk dapat menyatakan diri kepada orang-orang yang ada pada saat Roma bahwa mereka tidak sendirian, mereka dibantu oleh Tuhan, mereka ditopang oleh Tuhan. Sehingga umat datang kepada Tuhan untuk berdoa. Orang yang berdoa, jemaat Roma diingatkan untuk berdoa kepada Tuhan agar mendapatkan kekuatan, agar merasakan kekuatan dari Tuhan, agar merasakan ada Tuhan yang membantu mereka. Orang yang kurang berdoa akan merasa sendirian. Tetapi orang yang tekun dalam doa akan merasakan ada Tuhan yang menemaninya. Kira-kira gitu pesannya kepada jemaat Roma. Dan demikian juga pesannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ada pujian. Pujian kemana Tuhan? Hanya kau Tuhan. Ya, kita akan pujian ini sebentar ya Bapak Ibu. Sejenak kita renungkan pujian ini. Tanpa ya mestinya pujian di mana? Kau Tuhan. Ya. Kau Tuhan jadi andalanku. Kuncinya sesuai dengan saya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan coba nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali ulang-ulang lagunya. Nyanyi aja Pak, supaya nadanya pas. Nyanyi supaya nadanya pas. Jadi andalanku, hanya saya nggak masuk ya Bapak Ibu ya, nggak masuk. Coba mainkan aja.
pujian ini adalah pujian yang mengajarkan tentang hanya Kau Tuhan andalanku. Bapak Ibu, bahwa Allah membantu dalam keterbatasan umatnya. Ketika kita percaya pada Yesus, maka kita diberikan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Amin. Dalam 2 Korintus 1:22 dikatakan bahwa ketika kita percaya pada Kristus, maka kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Efesus 1:13-14 juga mencatat seperti itu. Maka ini adalah sebuah keyakinan bahwa Roh Kudus membantu orang percaya dalam keterbatasannya ketika mereka mengalami penderitaan. Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan mendengar, Tuhan menghibur dan memberikan kekuatan kepada kita dalam kelemahan manusia. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan dalam diri manusia tidak menjadi penonton. Allah membantu dalam keterbatasan umatnya. Bapak Ibu percaya? Haleluya. Amin. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika dalam kelemahan, namun masih mau berdoa, masih mau berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya ketika orang percaya masih mau membuka diri untuk berdoa, memberikan waktu untuk berdoa, mereka adalah orang yang percaya bahwa Allah membantu dalam keterbatasan umatnya. Tapi kalau orang sudah tidak berdoa, orang sudah tidak berkomunikasi dengan Tuhan, artinya dia sudah tidak percaya bahwa Tuhan membantu. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang saya percayakah kita bahwa Allah hadir dalam setiap detik perjalanan hidup kita? Percaya ya kita? Bahwa dalam setiap detik perjalanan hidup saya, Allah membantu, Allah ada di sana, Allah tidak pernah meninggalkan. Percaya Bapak Ibu? Amin. Dari kesaksian Mama Bastian boleh kita diingatkan oleh Tuhan melalui kesaksian ini bahwa tetap ada ucapan syukur walaupun dalam pergumulan. Artinya tetap memuliakan Tuhan dalam kondisi kelemahan fisik. Kalau kita percaya bahwa ada kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, maka kita percaya juga bahwa Allah membantu dalam keterbatasan umatnya. Entah kita sebagai anak muda, entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai pengusaha, entah kita sebagai pekerja, entah kita sebagai pebisnis atau apapun profesi kita. Bapak Ibu Saudara, ketika menjalani kehidupan ini, orang yang percaya ada kedaulatan Tuhan, percaya tentang kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan ada di sana, maka kita percaya juga apapun pergumulanku, Allah membantu dalam keterbatasan umatnya. Amin. Apa pergumulan itu? Persoalan apapun yang kita alami, entah persoalan pekerjaan, teman hidup, keturunan, rumah tangga, usaha dan sebagainya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan berdaulat, maka kita percaya juga bahwa Tuhan membantu dalam keterbatasan. Itu kata kita bahwa Allah turut membantu. Coba kita lihat satu kali lagi Bapak Ibu. Dikatakan dalam bagian ini bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jemaat Roh mengingatkan bahwa mereka tidak pernah sendirian. Ada Tuhan di sana. Dalam keterasingan, dalam pengasihan, dalam pergumulan, dalam apapun kondisi mereka yang sedang mereka hadapi, Tuhan membantu, memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Amin. Karena itu jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan pernah untuk berencana sesuatu yang tidak baik, karena kita tidak pernah sendirian. Oke, itu yang pertama. Apa yang pertama? Allah membantu dalam percaya kedaulatan Tuhan ya. Yang kedua, Allah turut bekerja dengan tidak terbatas. Orang yang percaya ada kedaulatan Tuhan, yang percaya tadi katakan bahwa Allah membantu dalam keterbatasan, ketidaksempurnaan, kelemahan umatnya. Yang kedua, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dengan tidak terbatas, tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga.
Artinya ketika dinyatakan seperti ini, maka persoalan pergumulan apapun tidak bisa menghambat Allah untuk bekerja, mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup umatnya. Allah nggak pernah. Coba lihat Bapak Ibu, dikatakan ayat 28, sama-sama kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jelas bahwa bagian ini dicatat dalam bagian ini. Allah turut bekerja. Bekerja dalam apa? Dalam hal segala, dalam segala. Apa katanya? Coba Bapak Ibu lihat Alkitabnya. Dalam segala sesuatu. Artinya bukan satu, tapi dalam segala sesuatu. Artinya bahwa firman Allah mengingatkan jemaat Roma bahwa cara kerja Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Allah bekerja, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu dan tidak terbatas. Kalau paket apa? Internet ada ya 1 bulan berapa giga kan gitu ya. Entah waktunya habis, maka kita mesti isi paket. Entah mungkin paketnya duluan habis sebelum waktunya. Ini sering terjadi, ya, Bapak Ibu Saudara. Ada satu pujian, coba kita lihat pujian. Hidup dalam penyembahan. Ya, setan baik. Oke. Pujian dan syukurku. Ada lagunya tidak? Yang bisa naik nyanyi ya. Buka aja masker kita nyanyi, ya. Supaya bisa nyanyi ya. Ayo. Pujian dan syukur. Amin. Amin. Haleluya. Dengan rendah hati ku persembahkan. Saya kira. Amin. Terus ya, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Cukup. Bapak Ibu Saudara, cukup. Pujian ini mengingatkan bahwa bukan karena kekuatan kita, ya. Apapun kondisi, jika seseorang percaya bahwa Allah turut bekerja dengan tidak terbatas, maka ketika persoalan dan kesulitan datang kepada mereka, mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena mereka yakin Allah turut bekerja. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dan dikatakan dalam bagian ini, Allah turut bekerja tidak terbatas, tidak dengan hanya satu cara, tetapi dengan ribuan cara dan tidak terhingga caranya. Maka ketika menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi konflik, maka mereka yang percaya akan adanya kedaulatan Tuhan, mereka tidak akan pernah merasa sendirian. Kenapa? Karena Allah lebih besar dari persoalan yang sedang mereka hadapi. Amin. Persoalan apa yang kita hadapi? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, apakah Allah pusat hidup kita? Kemudian, apakah kita percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita? Kemudian, apakah kita percaya bahwa Allah bekerja dengan tidak terbatas? Bapak Ibu punya persoalan? Punya persoalan enggak? Anak muda punya persoalan enggak? Orang tua punya persoalan enggak? Punya persoalan, entah suami istri, entah dengan anak, entah dengan
mengingatkan kita bahwa Allah itu bekerja dalam kelemahan fisik, dalam kelemahan ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga. Allah itu bekerja dengan tidak terbatas. Karena itu penting sekali. Ada kita bertanya kepada konseling, kepada orang lain. Orang lain itu manusia terbatas enggak? Terbatas enggak? Terbatas. Dokter terbatas enggak? Allah tidak terbatas. Yang tidak bisa dikerjakan manusia bisa dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, rancangan Allah luar biasa. Karena Allah itu bekerja dengan tidak terbatas. Metode yang Allah berikan kepada kita tidak terbatas. Manusia mencoba merancangkan macam-macam metode untuk menyelesaikan persoalan sakit, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga. Tetapi itu tak terbatas. Saya ketika kembali tempat segala untuk renungan tahun anaknya, saya berbicara tentang bagaimana alat cuci darah bisa sebesar kamar lebih atau 2 kamar ya ditempatkan. Tapi itu juga terbatas, betul? Betul nggak? Orang cuci darah terbatas. Besoknya minggu depan mesti cuci darah lagi. Tapi Tuhan tetap menempatkan ginjal di pinggang kita. Tidak terbatas. Kenapa? Karena dia akan memproses terus dan tidak perlu cuci darah lagi. Betul? Artinya cara kerja Allah itu tidak terbatas. Katakan diri kanan, Allah bekerja tidak terbatas. Ya. Jangan lemah. Tuhan lebih besar dari persoalanmu. Bilang. Penting sekali. Kenapa? Karena memang cara Allah bekerja tidak bisa dibatasi. Logika manusia untuk mengerti tentang Tuhan terbatas. Sebatas untuk bisa memikirkan sebatas apa yang bisa dipikirkan tentang apa yang bisa ditafsirkan dari Alkitab. Tapi cara Allah itu tidak terbatas. Apa yang tidak mungkin bagi manusia bisa dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat. Kalau dalam Tuhan, kebesaran Tuhan itu, Dia betul-betul Allah yang tidak terbatas. Dia tidak terbatas mengerjakan segala sesuatu. Dan dikatakan dalam bagian ini, apa katanya? Coba Bapak Ibu, kita teruskan. Dalam bagian ini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada rencana Tuhan, kerja Tuhan yang tidak baik bagi kita. Amin. Hanya mungkin butuh proses kita untuk dapat menerima karya Allah itu dalam hidup kita. Kadang-kadang kita maunya ke sebelah kiri, tapi Allah mau ke sebelah kanan. Memang akan sampai tempat tujuan, tetapi Allah mau dari sebelah kanan. Maka kita harus mengikuti cara Tuhan. Karena itu dalam doa kita mesti berkata bahwa Tuhan, Kau tidak terbatas melebihi persoalanku. Aku tidak akan kecewa, aku tidak akan putus asa. Usaha tidak akan menghancurkan imanku. Apapun pergumulanku tidak akan menghancurkan imanku kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya cara sendiri untuk menolong. Haleluya. Amin. Ayo Bapak Ibu ya. Adakah penyakit yang tidak bisa disembuhkan Tuhan? Alkitab dengan jelas mencatat kusta adalah penyakit yang sangat tidak mungkin untuk bisa sembuh. Sangat tidak mungkin. Betul? Betul ya? Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada orang kusta yang disembuhkan oleh kuasa dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak terbatas. Ya, jangan mengukur karena kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita berkata Tuhan belum genapkan. Sepertinya Allah itu tidak mampu menolong saya. Jangan ukur kuasa Tuhan itu dengan keadaan kita. Kenapa? Karena Tuhan lebih besar dari keadaan kita. Haleluya. Tuhan lebih besar daripada apa yang kita alami sedang hadapi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita mesti percaya
dalam perjalanan hidup ini, aku percaya Allah yang berdaulat. Apa kata orang? Oh nanti, ada orang berkata nanti 1 minggu, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi akan mati katanya. Ada seperti itu? Pernah nggak seperti itu dengar? Pernah nggak? Pernah kan? Oh nanti, biasanya kan gitu, diponis ya, kasih aja makan enak-enak. 3 bulan lagi dia juga akan dipanggil Tuhan. Ternyata yang memponisnya yang dulu dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, artinya Allah bekerja dengan tidak terbatas, ya, dengan tidak terbatas. Ya. Tidak bisa mengubah suami, tidak bisa mengubah istri, tidak bisa mengubah anak. Allah sanggup mengajarkan dalam segala sesuatu. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita percayakan keluar Tuhan, maka kita harus punya keyakinan. Persoalan dan kesulitan kita, apakah kita yakin bahwa pengalaman hidup yang kita alami itu betul-betul karena ada Tuhan yang bekerja di samping sana. Kalau kita bisa sampai saat ini, sampai saat ini, kita mesti mengakui karena ada kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Berapa kali kita hampir putus asa? Berapa kali kita mungkin mengalami sebuah persoalan atau mungkin mengalami sebuah penyakit dan sebagainya yang mungkin menurut kita ini sepertinya sudah tidak mungkin disembuhkan. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita yang percaya kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, maka kita percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua karena Allah bekerja dengan tidak terbatas. Jangan bawa ke diri kita, aku miskin, gak punya apa-apa, gak mungkin aku sekolah. Bapak Ibu Saudara, saya katakan kepada Bapak Ibu, bapak saya itu tukang beca. Tukang beca bapak saya itu. Mama saya itu usaha apa saja yang bisa. Kami tinggal di Kota Medan. Kami tinggal di rumah om kami. Setengah rumah kami itu atapnya seng sudah terbuka ya. Kadang kalau angin dia hembuskan angin, tutup lagi. Tapi setengah tempat tinggal kami itu atapnya langit. Jadi kalau hujan dia jangan langsung hujan dari langit, jangan langsung masuk ke rumah kami. Secara manusia mungkin orang akan berkata, nggak mungkin bisa, tamat SMA aja sudah puji Tuhan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya katakan tidak mungkin. Dan sering teman-teman berkata luar biasa. Dan ketika berkata seperti itu, saya katakan, aku tidak andalkan kekuatanku, aku tidak andalkan orang tua atau sahabatku atau keluargaku. Aku betul-betul berharap hanya kepada Tuhan. Jadi dalam satu titik ketika kita merasa lemah, merasa sendiri, kita mesti berkata bahwa sama-sama kita baca, Allah bekerja dengan tidak. Kenapa? Karena kita percaya akan kedaulatan. Percaya ke Bapak Ibu? Percaya ke Bapak Ibu? Amin ya, puji Tuhan ya. Jadi kalau belum dapat kerja, belum punya teman hidup, belum punya cucu, belum punya harta, belum punya mobil, belum punya apa, jangan khawatir. Allah bisa beri lebih dari apa yang kita minta. Ya, hanya kata tadi ya, istri bilang sama apa? Kita setia dulu sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti pasti Tuhan tambahkan. Haleluya. Haleluya. Tapi bapak yang sudah punya istri jangan minta tambah, karena cukup. Itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba Bapak Ibu. Yang ketiga, orang yang percaya kedaulatan Tuhan percaya bahwa sama-sama kita baca, Allah berencana kekal dan sempurna. Coba Ibu kita lihat ayatnya yang ke-29 sampai 30. Dikatakan dalam bagian ini bahwa Allah berencana kekal dan sempurna. Artinya setiap rencana Allah tidak dapat diubah oleh apa dan siapapun juga. Amin. Percaya nggak Bapak Ibu? Bahwa kalau kita percaya bahwa Allah berencana kekal dan sempurna, artinya setiap rencana Allah tidak dapat diubah
juga. Amin. Amin. Yang kedua, kalau Allah itu dikatakan perencana kekalahan sempurna, berarti Allah itu Allah yang kreatif, perencana, bukan mendadak. Betul? Bukan mendadak. Allah kita itu Allah yang kreatif, inovatif. Ya Bapak Ibu ya, dikatakan dalam bagian ini bahwa Allah perencana kekalahan sempurna. Terus Bapak Ibu dikatakan, kalau dikatakan Allah perencana kekalahan sempurna, Allah dalam setiap rencana punya tujuan. Tujuan kekalahan, tujuannya sempurna. Ada nggak rencana manusia yang sempurna? Nggak. Ada rencana kekal? Ada nggak rencana manusia yang kekal? Nggak ada. Ya kita punya harta di dunia sampai batas usia berapa? Puji Tuhan kalau kita bisa menikmatinya sampai usia 80. Alkitab berkata sampai 70 tahun. Habis itu kita akan mengalami sakit, kelemahan fisik, kan gitu. Betul nggak? Iya. Ini kata kita. Karena itu berbanggalah kita. Sebelum 70 tahun nikmati aja harta kita. Kalau kita punya sesuatu, ya. Kemudian bahwa Allah tidak mengerjakan segala sesuatu dengan mendadak. Nah itu Bapak Ibu, kadang-kadang dalam prinsip mengalir itu saya tidak terlalu konsentrasi 100% untuk meyakini itu. Kadang-kadang kita juga mesti merencanakan segala sesuatu dalam setiap rencana kita. Kita mesti membuat program, ya. Nah ini kita katakan dalam bagian ini bahwa ayat 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sama-sama kita baca ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Cukup. Mereka ditentukannya semula. Lanjut. Cukup. Mereka dipanggilnya. Cukup. Lalu mereka yang membenarkannya, mereka juga yang dimuliakan. Ada step by step, ada proses yang Tuhan buat. Rencana Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Dan dikatakan mereka yang telah ditentukannya dari semula. Artinya Allah telah mengerjakannya, memikirkannya dalam kekekalan pada masa lampau sampai saat ini dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa dia memang adalah Alfa dan Omega. Allah berencana kekal dan sempurna. Tidak ada karya Allah yang tidak kekal. Tidak ada karya Allah yang tidak sempurna. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta semua isinya, Allah sendiri melihat mengecek, sungguh semua sangat amat baik. Ya, setiap rencana. Kita akan bisa tidak rencana Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua sialanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, sama-samanya. Ku tak tahu, berat ku rasakan, berat ku rasakan, hati menderita, haleluya. hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi. Tapi ku mengerti sekarang, Tapi ku mengerti sekarang. oh haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya ada kedaulatan Tuhan, bahwa Allah berdaulat, Allah menata
memastikan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma pasal 9 ayat 31 sampai 39 mengatakan tidak ada satu pun yang dapat memisahkan. Sebab apa yang dikerjakan Allah kekal nilainya dan sempurna. Kematian Kristus kematian yang sempurna. Pengorbanan Kristus pengorbanan yang sempurna. Darah Kristus darah yang sempurna. Dulu perjanjian lama mencoba mengganti dengan darah domba darah binatang. Tetapi itu tidak sempurna, mesti turun. Allah Bapa di surga turun mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus ke dunia dan harus mati sebagai korban yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap perancang busana biasanya merencanakan segala sesuatu dengan gambaran, ada model, ada yang makainya ya model ya, dan seringkali dalam perancangan itu gagal. Mungkin karena waktu habis, mungkin karena modal habis, mungkin karena modelnya tidak ada. Tetapi saya katakan bahwa rancangan Allah, apa yang direncanakan Allah tidak akan bisa gagal. Karena Allah itu kekal. Ya, kalau dia gagal, berarti dia bukan Allah. Hanya prosesnya, apakah ketika kita misalnya mau menikah, lalu tidak jadi, lalu rancangan Allah itu gagal bagi kita? Anak-anak muda, bapak-bapak jangan jawab ini sama ibu-ibu. Gagal nggak rencana Allah bagi kita? Hah, Esti? Pernah mau nikah belum? Belum. Meski jangan masih kecil. Mitra? Jalan? Oke, ini sudah punya teman. Tapi walaupun nggak jadi beneran, bukan berarti rancangan Allah gagal bagi kita. Ya. Kalau gagal di sini, kamu di belakang jawabnya. Jadi kelihatannya Tuhan langsung jawab ini. Apakah ini jawaban Tuhan? So, ibu saudara, penting sekali. Ayub berkata bahwa aku Ayub 42 ayat 1-2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalaupun belum dapat pekerjaan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi Tuhan sedang merencanakan sebuah proses yang luar biasa, yang lebih hebat lagi bagi kita. Ya, amin. Kalau kita dalam sebuah persoalan mungkin kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan itu, mungkin tidak ada kesalahan kita. Tapi rancangan Tuhan akan proses kita terus ke dalam rencananya. Hanya kita nggak mampu memahami rencana Tuhan. Betul? Betul nggak? Jadi apapun yang kita jalani, apakah suamiku ini adalah suami yang masuk dalam rencana Tuhan yang kekal? Kira-kira yakin dia ibu-ibu? Coba lihat suaminya. Nggak punya suami. Bang, kau adalah orang yang masuk dalam rencana Tuhan. Apapun keadaanmu, kau adalah laki-laki yang terbaik yang Tuhan beri bagiku. Haleluya. Jangan lihat ketika dia marah, uang belanja diturunkan, ya, COD nggak dibayar. Jangan lihat di situ. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, jangan lihat istrimu. Sekarang mungkin karena dia sudah melebar ke kiri ke kanan. Apakah engkau orang yang betul-betul yang paling baik yang diberikan Tuhan untukku? Jangan mau mempercayai itu, harus yakin. Haleluya. Amin. Pak Jackson Situmiang. Amin. Ya, mesti yakin. Tuhan, kenapa Engkau yang berikan aku seorang ayah atau papa seperti ini modelnya? Saya nonton video di Cina, bapaknya banting tulang jadi kuli, lalu anaknya gaya-gayaan ingin beli HP. Sampai akhirnya bapak ibunya itu meninggal dunia karena dia menjadi kuli untuk bisa membelikan HP untuk anaknya. Malu anaknya. Bapak ibu saudara, tapi orang percaya kepada Tuhan harus berkata, apapun keadaan ayahku, ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik untukku. Haleluya. Artinya tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidupku. Bapak ibu yakin itu? Anak-anak muda, yakin? Kalau putus hari ini, besok
besok masih ada yang terbaik yang mungkin Tuhan berikan. Asal jangan lihat untuk karena lihat yang di sana lebih baik menurut kita, lalu kita putuskan yang ini. Itu namanya nggak benar juga kan gitu ya. Yakin nggak kita? Aduh, aku kecewa dengan ayahku, bapakku, aku kecewa sama mamaku, aku kecewa sama anakku. Suatu kali Yeremia diperintahkan Tuhan, Yeremia, pergilah ke tukang periuk, lihat bagaimana tukang periuk mengerjakan bejana. Ketika tidak jadi dari bejana satu, tukang periuk itu bentuk yang sudah rusak itu menjadi bejana yang lain, yang menurutnya baik di pemandangan mata. Demikianlah umat Israel di tanganku. Walaupun mereka bandel, nakal, bebal dan sebagainya, apakah aku tidak sanggup mengubah mereka? Bapak Ibu Saudara, ini penting ya. Artinya firman Allah mengajarkan dalam bagian ini bahwa kita jangan berpikir bahwa kita tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup ini. Semua dalam proses Tuhan, semua dalam rencana dan rencana Tuhan, semua dalam rencana dan kehendak Allah yang kekal yang sempurna. Jangan pernah kecewa terhadap keadaanmu, jangan pernah sakit hati terhadap keadaanmu. Lihat bahwa ada Tuhan. Ampunilah mereka yang mungkin memfitnah kita. Ampunilah mereka yang mungkin. Anak-anak, tolong dikasih persembahannya ya, supaya siswa bisa apa? Bapak Ibu Saudara, apabila mungkin kita mengalami sesuatu, ampuni mereka, terima mereka. Terima anakmu, terima suamimu, terima istrimu, terima keluarga kita, apapun keadaan mereka. Ini adalah bagian rencana Tuhan yang kekal dan sempurna bagi kita. Kalau Tuhan proses kita punya model seperti itu, keluarga seperti itu, maka kita mesti menghubunginya agar kita mampu menerimanya. Minta ampun kepada Tuhan, ampunilah mereka menyakiti kita. Berhenti mempersalahkan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak mengerti rencana Tuhan yang kekal dalam hidup kita. Rencana Tuhan sempurna dalam hidup kita. Berhenti mempersalahkan orang lain, apalagi mempersalahkan Tuhan. Haleluya. Ketika kita menjalani hidup ini, mari kita melihat bahwa sungguh aku percaya ada kedaulatan Tuhan dalam hidupku. Yang pertama apa tadi? Allah membantu dalam keterbatasan umatnya. Apapun keadaan kita saat ini, Allah tidak tuntut kita lebih. Allah mengerti keadaan kita. Suami kita, istri kita, anak kita nggak mengerti keadaan kita. Allah mengerti keadaan kita. Haleluya. Yang kedua, Allah bekerja dengan tidak terbatas. Tuhan lebih besar dari segala persoalan kita yang kita hadapi. Amin. Amin. Amin ya. Yang ketiga, Tuhan rencana kekal dan sempurna. Apa yang tidak sempurna kita lihat, akan Tuhan proses untuk sebuah hal yang sempurna dalam pemandangan Tuhan. Rencana kekal Allah tidak bisa digagalkan oleh siapa dan apapun juga. Tuhan berkati kita. Mari kita nyanyikan satu pujian syukur. Musik bisa bantu, sihir bisa bantu. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjalani hidup ini dan berkata bahwa haleluya, hidupku adalah penyembahan kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita pada Tuhan.